Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat kulluh wa idza fasadat fasadat kulluh ala fahuwal qalbu. Wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid At-Taubah rahimakumullah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah karena dengan nikmatnya kita hidup, dengan nikmatnya kita dapat beraktivitas, termasuk dengan hidayah Allah ringan kaki ini melangkah ke masjid dan mampu bertahan sejenak untuk mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan hidayah yang masih diberikan Allah kepada kita tetap kita miliki hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak pernah lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah wirid yang dimuliakan Allah, tema ceramah yang akan saya sampaikan malam ini adalah hati menurut Al-Quran. Temanya Bu? Hati menurut Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam Al-Quran ada beberapa kata yang bermakna hati, yang oleh ahli tafsir atau penerjemah Al-Quran diterjemahkan dengan hati. Kata yang pertama yaitu qalbun. Bentuk jamaknya qulub. Salah satu contoh ayatnya kita bacakan di awal ceramah tadi, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup pintu hati mereka. Jadi qulub itu bentuk jamak dari qalbun, artinya hati. Kemudian kata yang kedua yang bermakna hati juga dalam Al-Quran yaitu kata nafsun atau anfus. Nah, makna kata ini ada beberapa macam. Selain hati, nafsun juga bisa bermakna jiwa atau roh. Jadi melihat konteks kalimatnya dalam ayat Al-Quran. Kemudian kata yang ketiga yang bermakna hati juga dalam Al-Quran yaitu afidah atau fuad. Misalnya ayat yang berbunyi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun
inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi fuad atau afidah itu juga bermakna hati. Kata lain yang juga bermakna hati yaitu bentuk kalimatnya kalimat tidak langsung, yaitu ma fis sudur. Terjemahannya apa yang ada di dalam dada. Itu yang dimaksud sebenarnya adalah hati. Misalnya ayat yang berbunyi wa huwa ya'lamu ma fis sudur. Dia Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada di dalam dada. Maksudnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dari 4 kata tersebut, kata yang terbanyak terulang dalam Al-Quran untuk makna hati adalah kata yang pertama tadi, yaitu kata qalbun atau kata qulub. Bahkan kata ini diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi bahasa kita. Orang seringkali menyebut hati dengan kata-kata qalbu. Dahulu ketika A'agim masih sering dakwahnya diliput oleh media, beliau punya dakwah yaitu manajemen qalbu, menata hati. Jadi qalbu itu dari bahasa Arab, artinya adalah hati. Tapi melafazkannya harus tepat. Jangan sampai huruf qaf ditukar dengan huruf kaf, sehingga qalbun menjadi kalbun. Itu jauh sekali beda maknanya, Pak. Kalau qalbun hati, tapi kalau kalbun seekor anjing artinya. Mana jauh bedanya itu Bapak Ibu. Ini salah satu keunikan bahasa Al-Quran. Perubahan huruf bisa merubah makna. Contoh lain misalnya tentang kekayaan bahasa Al-Quran, perubahan huruf bisa merubah makna. Kata alim dengan kata alim, satu pakai alif, satu pakai ain. Kalau pakai alif, alim itu artinya pedih. Walahum adzabun alim. Itu artinya pedih. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Tapi kalau sasek baca kita alif ditukar dengan ain. Walahum adzabun alim. Alim artinya maha mengetahui. Salah satu di antara sifat Allah. Bagi mereka azab yang maha mengetahui. Ini cocok ya Pak? Tidak cocok ya. Jadi alim dengan alim itu beda. Maka mari kalau kita membaca Al-Quran, perbaharui terus ilmu kita dalam membaca Al-Quran sehingga semakin hari semakin tepat bacaan ayat tersebut. Karena kita khawatir perubahan huruf dalam melafazkannya bisa menukar maknanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu kata atau tinjauan terminologi terhadap kata hati di dalam Al-Quran. Lalu berapa macam hati manusia itu menurut identifikasi dari ayat-ayat Al-Quran? Setidaknya Bapak dan Ibu, hati manusia itu terbagi kepada 3 macam. Apa yang 3 itu Pak Ustadz? Yang pertama disebut qalbun salim. Apa namanya Pak? Qalbun salim. Artinya hati yang sehat atau hati yang bersih. Yang kedua, qalbun marid. Hati yang sakit atau hati yang berpenyakit. Yang ketiga, qalbun mayyit atau qalbun maktum. Hati yang mati atau hati yang tertutup. 3 macam Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Qalbun salim, ini adalah hati orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam terminologi lain disebut juga dengan istilah nafsul mutmainnah. Hati yang tenang atau hati yang bersih. Siapa pemilik hati yang dinamai qalbun salim ini? Hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Bahkan nanti di akhirat, di padang mahsyar, orang yang wajahnya berseri-seri menghadap pengadilan Allah, yakni hamba-hamba Allah yang datang dengan qalbun salim ini. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya malam kini di Masjid At-Taubah nanti di padang mahsyar datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Hati yang bersih. Lalu hati yang bersih kalau tidak dirawat, kalau tidak dijaga, kalau tidak dipelihara, hati itu akan ditumbuhi oleh penyakit-penyakit hati. Kalaulah tumbuh penyakit hati di hati kita, maka nama hati kita bukan lagi qalbun salim, bertukar menjadi qalbun marid, hati yang sakit. Mana contoh ayatnya dalam Al-Quran? Di dalam surah Al-Baqarah tadi juga. Apa bunyinya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, siapa pemilik hati yang diidentifikasi dengan nama qalbun marid ini? Yaitu dua golongan. Pertama, orang munafik. Yang kedua, orang fasik. Dua terminologi ini berbeda makna. Kalau fasik artinya mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Nan baik nyo pabuek juo, nan buruk nyo lakukan juo. Beriman iyo juo, kufur iyo juo, amal soleh iyo juo, dosa jalan taruh. Itu namanya orang nan fasik. Bagalimang antara nan batu dan salah. Hati mereka adalah qalbun marid. Yang kedua, golongan munafik. Apa itu munafik? Orang yang bermuka dua. Lain di mulut, lain di hati. Lain di luar, lain di dalam. Lain di muka, lain di belakang, manih di luar, busuk di dalam. Banyak contoh-contohnya Pak istilahnya. Bapak, nah rancak-rancak sih keluar di orang munafik itu, anak buru-buru Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kalau istilah Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu apa? Pape di luar, pancuang di dalam. Musang berbulu ayam, menggunting dalam lipatan, menuuk kawan seiring, disangko kawan rupanya lawan. Abara buruk istilah bagi orang-orang munafik. Di muka di mana dulu kepala kami Pak. Tuh ya. Tapi istilah cek lain Pak Pak. Di muka mana dulu belakang mana Pak. Kali yang lurus tunjuk pakai. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan tanda orang munafik itu yang utama sekali ada 3. Idza hadatsa kadzaba, idza tumina khana, idza ahada akhlafa. Kalau berjanji sering mungkir, bila dipercaya dia berkhianat, bila ngomong banyak bohong dari jujurnya. Nah, inilah orang munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Umar bin Khattab sangat takut kalau dalam dirinya ada sifat-sifat kemunafikan, sehingga selalu setiap selesai sholat dia berdoa. Apa doa Umar bin Khattab? Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il arzaq
wa munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, dari akhlak yang buruk, dari rezeki yang tidak halal. Ini doa Umar bin Khattab. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, wasu'il arzaq, rezeki yang tidak halal, wa munkaratil akhlak, dan akhlak yang mungkar. Bagus doanya Bapak Ibu. Kalau bisa kita hafal dan kita selalu memohon ke Allah supaya dijauhkan pula dari sifat-sifat kemunafikan. Kemudian, kalau semakin banyak penyakit-penyakit hati itu ada dalam diri kita, maka hati yang sudah sakit itu akan berubah menjadi hati yang nomor 3, yang disebut dengan istilah qalbun mayyit atau qalbun maktum, hati yang mati atau hati yang tertutup. Mana dalilnya Ustaz? Itu yang kita baca di awal ceramah tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Siapa pemilik hati yang tertutup ini? Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir terhadap Allah, orang yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. A'andartahum, apakah engkau beri mereka peringatan? Am lam tunzirhum, atau tak diberi peringatan? La yu'minun, mereka tak akan beriman sama sekali. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Buya Hamka dalam sebuah ceramahnya mengatakan pintu hidayah dalam diri manusia itu adalah hati. Maka kata Buya Hamka lebih lanjut, lebih baik mati jasad betulan daripada hidup tetapi hati telah mati. Orang yang hidup tapi hatinya mati, maka perilakunya akan selalu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah makhluk yang sangat hina. Maka Buya Hamka mengatakan seperti tadi, lebih baik mati jasad betulan, jaleh lo di kuburan orang, daripada hidup tapi hati mati. Kalau hati lah tak tutui, maka tak mempan lagi kena nasihat. Masuk telinga suok, keluar telinga kanan. Apa? Kalau masuk telinga suok, keluar telinga kita, lain masuk just naik lebu. Masuk suok, keluar kanan, balik lantun, balik kanan. Ka'anna fi udhunaihi waqra, kata Allah. Seakan-akan di kedua lubang telinganya ada sumbat. Hatinya tu mana lalu tutup dengan kesombongannya. Ada lokal aja-aja, angketek dari dia. Dulu dia mengerti itu berdoa. Itu tanda hati lah mulai kare kita. Kalau itu kalimat keluar dari mulut kita, ya. Orang kalau hatinya lah tak tutup, talinganya akan tuli, matanya akan butuh. Tuli bukan tak bisa mendengar, butuh bukan tak bisa mencari. Lain mendengar tapi tak mendangan. Lain mencari tapi tak merenungkan. Sebagaimana ayat dalam surah Al-A'raf juga disebutkan oleh Allah. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nanti kata Allah akan kami seret sangat banyak sekali golongan manusia dan jin, mereka yang punya hati tapi hatinya hati batu,
Mereka yang punya mata tapi matanya tak memperhatikan kebesaran Allah. Mereka yang punya telinga tapi telinganya tak mendengarkan kebenaran. Maka orang yang seperti ini taubatnya seperti binatang ternak, kata Allah. Bahkan lebih hina dari itu. Merekalah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berlindung kita kepada Allah. Mudah-mudahan jangan sampai menjadi makhluk yang sangat hina ini. Jadi Bapak Ibu, makanya tidak salah kalau guru-guru kita Pak bagi nasihat. Mau pernah mendengar ceramah Buya Baharudin Jamil. Kata beliau, jagolah hati elok-elok, sebab seluruhnya terletak di hati dan tergantung di hati. Ya, jagolah hati elok-elok, sebab seluruhnya terletak di hati dan tergantung di hati. Ya, ketika gadang hati, jangan terlampau bergembira bana, bersyukurlah kepada Allah. Ketika bersedih, jangan terlalu terpuruk. Ingat, Allah masih ada akan menolong kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Mulai dari gadang hati sampai ke ibu hati. Mulai dari tinggi hati sampai ke rendah hati. Bahkan mulai dari kanai hati sampai ke patah hati. Di hati letak seluruh. Kalau ketika kanai hati dunia rasul sarugo, ambo masih takana dia masuk-masuk remaja lepak jolong-jolong kanai hati. Oh dah ada Bu. Rasul awak punya dunia apa rasul? Ketika cinta diterima, mendengar cinta diterima, seakan-akan hati ini berbunga-bunga. Ya. Tapi kalau cinta ditolak, la ilaha illallah. Mendengar cinta ditolak, darah di kaki sampai ke otak. Jantung yang tenang kencang berdetak, hati yang utuh pecah berserang, badan marano bak limpuk cubada. Amaratok satu Pak. Kalau patah hati nelamat pamanung daripada makan Pak. Ada pek pula lagu-lagu melankolis itu tambah serono. Merana kini aku merana, kekasih tercinta entah di mana, sendiri sunyiku dibalut sepi, tiada tempatku bercurah lagi. Aku lagu orang patah hati itu. Ambo alhamdulillah Pak, kalau soal lagu belum kalah. Juara 1 solo song tingkat keluarga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jago hati ya. Jadi kalau diibaratkan ke tubuh, hati itu dari sehat bisa sakit bisa mati. Oleh karena itu perlu kita waspadai terus hal-hal yang akan menutup pintu hati, hal-hal yang akan membuat hati itu menjadi sakit. Waspadai terus. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Andai kata hati kita pola sakit bana, lah kronis bana penyakitnya, tidak namu mengarah kepada yang benar lain. Itu para lulu kita cari nubeknya Pak. Kata Opik dalam nyanyinya kan ubek hati itu 5. Yang pertama baca Quran jo maknanya. Yang kedua solat tahajud tengah malam. Yang ketiga rajin berkumpul jo orang-orang soleh. Yang keempat memperbanyak puasa. Dan kelima zikir tengah malam bila perlu sampai pagi. Ya, sampai fajar. Ya, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Itu musik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah.
Jadi 5 obat hati ini kita sendiri yang mengatur dosisnya, Pak. Sesuai dengan tingkat penyakit hati yang rasuan. Kalau sakit hati kita agak mulai bare, lah mengarah kepada qalbun mayyit, aube capek, tinggian dosisnya. Tinggian dosisnya Pak Ustaz, bila para lu tahajud tiap malam. Baca Al-Quran dia memahami maksudnya tiap saat. Apalagi rajin mendengar pengajian yang membukakan aura kesalehan, berkumpul dengan para alim ulama yang menyejukkan hati, nasihat-nasihatnya dan sebagainya. Ibu jamaah dimuliakan Allah. Kalau kita mewaspadai hal-hal ini dan rajin mengamalkan amalan yang membuat hati ini menjadi bersih, insya-Allah qalbun salim yang dikaruniakan Allah kepada kita akan kita miliki hingga akhir hayat. Kalau qalbun maktum yang kita punya, hati telah tertutup, walaupun diperlihatkan kebesaran Allah kepadanya, kalau Allah tidak membukakan pintu hatinya kembali, maka itu tak akan berfaedah kepadanya. Bapak dan Ibu, Allah itu disebut juga muqallibul qulub, artinya yang maha membolak-balikkan hati. Itu kekuasaan Allah. Hidayah itu hak prerogatif Allah secara mutlak. Makanya kalau kita ingin Allah membuat hati kita istiqamah, mulailah doa dengan sebutan ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, yang maha membuka dan menutup pintu hati, tetapkanlah hatiku dalam ridhamu, dalam ketaatan kepadamu. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami banyak berbuat dosa dan aniaya. Ini makna doa itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Tadi kita katakan kalau hati sudah tertutup, nasihat dari siapapun tak akan mempan. Itu terbukti, Pak. Siapa buktinya? Abu Lahab. Siapa buktinya lain? Fir'aun. Siapa buktinya lain? Abu Jahal. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Amba pernah mendengar kisah tentang Abu Jahal dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Amba rasa kita kenal dengan beliau sadanya. Dai yang sangat hebat pada zamannya, gurunya para mubalik. Apa kata Kiai Haji Zainuddin MZ dalam sebuah ceramahnya? Pada suatu hari Abu Jahal ini Pak, saking sakit hatinya dengan perkembangan Islam yang didakwahkan oleh Nabi, nyobuetlah perangkap untuk membunuh Nabi. Nyobuet perangkap untuk membunuh Nabi. Perangkapnya nyokali lubang dalam-dalam dakik sampai tidurnya Bu. Ukuran dalam lubang ko sakira-kira hilang Nabi Muhammad kok masuk Nabi ke dalamnya. Lalu lubang tadi nyututup joran tiang kayu, nyututup jo kasih sehingga tidak membekas pasal di situ ada lubang. Lalu nyoba pura-pura sakit. Nyo sampailah ke orang, tolong kecian ke kamanakan ambo Muhammad bin Abdullah, ambo pamannya kini ko saat yang sakit kare, suruh nyo mencaliak kamari. Kecian ambo taragak bana, anta bisu enta kaweko aja ambo kasampai. Kecek nyo lo Bu. Dia orang pun sampaikan ke Nabi Pak. Lalu Nabi tanpa ada buruk sangka sedikit pun, beliau bahkan membawa sedikit makanan menjenguk orang sakit. Sampai di rumah Abu Jahal kok diketuk pintu. Mendengar pintu ditokok, siapa kecil orang dari dalam, siapa di luar tu? Ambo paman Muhammad bin Abdullah.
Oleh nak masuklah nak dari tadi engkau mau tunggu lai. Kata mulut dia Pak. Dalam hatinya apa ya? Capeklah masuk mamat pijak lubang tapi kota panik ada yang bunuh di situ. Dalam hatinya itu. Lalu berjalanlah Nabi menuju Abu Jahal yang katanya sakit. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, pas kaki Nabi memijak lubang itu Pak. Kalau menurut cerita almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, yang pacien kaki Nabi dan malaikat. Muhammad, hentikan langkahmu. Di depan ada lubang yang membahayakan nyawamu yang dibuat oleh orang yang bersembunyi di balik selimut itu. Langsung balik kanan Nabi. Nabi balik kanan membelakangi Abu Jahal yang sakit menuju pintu hendak keluar. Mencari Nabi melangkah keluar, Abu Jahal kok tagak dari tempat tidurnya Pak, memang nak kajak kemenakan kok. Muhammad, alu jadi yang membaca lihat bapak lari saya. Alu po lubang dan nyubik surang. Awak nak menggali lubang, awak nak masuk ke dalam. Nabi nak tahu mencari ke belakang ada Pak. Tahu Nabi pula. Memakit-makitlah minta tolong Abu Jahal tadi. Tolong. Dek kare suara minta tolong Pak. Datanglah orang sakuliliang menolong. Pak RT lah menengok, Pak RW lah mencari lah. Ketua pemuda lah. Itu warga masuk lubang. Anggaplah dulu Pak. Ya. Aneh bin ajaib terjadi kekuasaan Allah waktu itu Pak. Lubang kok seakan-akan bertambah dalam. Buktinya bertambah dalam. Di juluan tali dia orang ke bawah untuk megang Abu Jahal kok keluar. Sabi-abi tali kok dimasukan. Tidak punya dapet. Allah menghukum Pak. Alailah ke orang ketika itu. Kecilan surang kena lain. Kau nak bisa ada orang di mana? Saya dalam belai. Kecilan lain tunggulah. Ada kemenakan. Kita tanya. Apabila salah seorang menghadap ke Nabi Muhammad, saudara ayahmu, pamanmu, saat ini dia terbenam dalam lubang di rumahnya sendiri. Kalau engkau mengizinkan kami menyelesaikannya hanya dengan membiarkan dia di situ. Kecil Nabi tidak usah itu Pak lah kita tolong. Bakal bahannya Pak Uwan kok. Pak Uwan juga Pak kalau minat Pak. Baiklah ke situ. Ibu dan bapak jemaah dimuliakan Allah. Sampai di situ Allah menunjukkan kekuasaannya. Dan orang talinya masukkan ke bawah dan dapat. Nabi membungkuk saya seketiknya Pak. Nyujuluan tangan suhu ke bawah. Nyimbau pamannya kok. Paman, iya paman, pacik tangan ambo. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah tangkit keluar. Mencalik dan serupa itu. Orang yang semula ragu dengan kenabian Muhammad ada yang yakin. Tapi bagaimana dengan Abu Jahal sendiri? Apakah dapat hidayah dengan mukjizat yang nampak oleh dia waktu itu? Tidak dulu. Akhirnya pula Pak, iyo hebat ilmu sihir engkau ya Muhammad. Dia orang tali masuk ke dalam nak tanya engkau dan engkau hanya jauh tangan saja, bisa mengaluan namo. Tadi mana orang jatuh tu? La ilaha illallah. Itulah orang kalau hatilah katutui dinampaan kekuasaan Allah. Hendak dia masuk hidayah ke dalam dirinya. Bahkan Nabi ketika itu mengatakan menurut cerita almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, paman, yang terjadi pada diriku itu bukanlah sihir. Itu bukti kebesaran kekuasaan Allah. Allah yang menolong paman melalui perantaraan tangan saya ini. Kalau paman mau beriman, maka bersyahadatlah sekarang juga. Ada kenapa? Kau itu kanda engkau Muhammad sampai kini alun madu tidak lain. Kau itu kanda engkau Muhammad sampai kini hati dia alun madu tidak lain. Itulah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Lah nampak kekuasaan Allah di palupuk matanya, tapi tidak juga mendapat hidayah. Apa sebab? Hatinya lah dikunci oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah.
Kalau kita pelajari karakter tokoh-tokoh antagonis dalam Al-Quran, Fir'aun, Abu Lahab, Qarun, itu rata-rata Pak, secara substansi penyakit itu hatinya telah ditutup. Apa penyebab Allah menutup hatinya? Karena keingkarannya telah melampaui batas. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan Allah. Nabi Harun pernah berkata kepada Fir'aun. Harun bukan saudara sepupu Musa. Wahai Raja Fir'aun, berimanlah engkau dengan ajaran Musa. Jawab Fir'aun kepada Harun. Harun, lihat kau. Musa itu dia mengadakan mana? Dia ada. Itu tanda hati Fir'aun itu sudah mati. Kira-kira berbahaya tak Pak dan Ibu hati yang mati kok? Sangat berbahaya sekali. Tidak berfungsi pendengaran lain, tidak nampak pencalian mata lain. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Jadi kesimpulan dari pengajian kita malam ini adalah mari kita jaga hati yang diberikan Allah agar selalu berada dalam hidayahnya. Caranya bagaimana? Amalkanlah ajaran Islam, terutama ibadah dan zikir, karena itulah yang akan membuat pintu hati akan selalu terbuka. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, sebelum nama tutup, silahkan kalau ada pertanyaan atau dua, di sebelum pertanyaan disampaikan, Bapak dan Ibu bisa nanti melihat rekaman ulang acara kita ini dalam akun YouTube saya. Tulis saja di pencarian YouTube itu Bu, ceramah Ustadz Al-Adiyat. Sudah banyak saya upload di situ. Termasuk yang hari ini mungkin besok akan saya upload juga. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan Allah. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Iya Pak, silakan Pak. Yang posisi hati yang terluka gimana Ustaz? Hati yang terluka itu rasanya judul sinetron dulu ya Pak. Di DPRI dulu Pak. Harapan dan Sirna, hati yang terluka. Itu maksudnya di hati dan sakit ya Pak. Iya. Tapi sakitnya tuh nama penyakitnya istau'asu min rauhillah, putih asa terhadap rahmat Allah. Itu penyakit putih asa. Nah, bolehlah putih asa dulu Pak. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jadi dan putih asa terhadap rahmat Allah, Allah mengampuni segala dosa. Kok kini anu dapat mungkin ada yang lain yang lebih rancak untuk awak. Jadi itu kalau Pak tanya tadi kamar jenis hatinya tuh, itu hati qalbun marid yang nomor 2 tadi. Nomor 2. Ya Pak? Oke. Ibu-ibu ada? Pas. Jika dirantang namuhnya panjang elok dipunta naknya singkik sekadar kepaguna, ko ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi, ko umur lain panjang mudah-mudahan kita basuh kembali. Ko ada jarum nan patah dan disimpan dalam peti, ko ada kata-kata angonan salah dan laporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi